penghakiman, ditengok dosa kami udah dihapus. Oh, berarti dibangkitkan lagi. Ya gitu. Kamu kan dosa kamu nggak pernah dihapus, masih ada di situ. Kamu nggak akan dibangkitkan, kamu binasa masuk neraka nanti. Ya, memang dibangkit, maksudnya nggak. Halo, game ya. Ya, ini tadi naik ya, nanya lagi. Ya, silakan nanya, silakan. Puas. Aku bukan pemuas abang, kau kalau mau puas ke Oyo sana. Apa pertanyaannya bang? Oke kak, saya mau tanya lagi ya kak ya, boleh kan? Tuhan Yesus adalah Allah. Diulang lagi pertanyaannya. Pertanyaan kau tadi masih ternyang-nyang di sini. Apa pertanyaannya bang? Ini kan sesuai dengan tema kak. Iya, tapi kau nggak 2 kali naik nanya sama. Abang jangan nunjukkan kebotolan abang lah. Oh, Yesus itu Allah ya kak ya? Sama. Nggak ada itu lah bang, nanya itu lagi. Itu tadi udah dijawab bang. Nanti saya rekam lagi lah bang. Enggak saya rekam enggak. Ya direkam aja bang, diulang-ulang ya kan. Sebelum abang tidur mau boker mau apa, diulang aja bang. Apa nih? Ya, yang kakak tuhan kan Yesus apa siapa kak? Siapa? Apanya siapa? Ya kan saya bertanya, kata kakak boleh bertanya, minta tolong dijawab. Oke. Karena saya nggak Kami menuhankan keilahian Yesus yang satu di dalam Bapa dan Roh Kudus. Rekam abang, nanti diingat-ingat diulang-ulang abang. Iya. Terus kakak percaya menuhankan Yesus, terus kakak ikut perintah Yesus enggak kak? Iya. Apa kak? Banyak lah, apa kak? Kenapa? Ya banyak. Pertama, perintah Yesus dibaptis, di Krisma itu ya tadi, hidup dalam hidup sakramental. Baptis, Krisma, Ekaristi, ngaku dosa, sakramen perminyakan, ikut sakramen perkawinan. Kalau keimamatan saya enggak, itu ya. Lalu menjaga kekudusan, berpuasa, ibadah, itu selalu seperti itu, mengasihi. Banyak kali ya bang. Terus sunat babi diharamkan kok nggak di? Sunat nggak ada perempuan di sunat bang. Laki-laki. Ya kamu kalau nanya sama saya sih kamu bukan laki-laki. Kan kamu bertanya kakak mengikuti perintah Yesus. Iya, perintah Yesus laki-laki disunat, saya ya nggak sunat lah. Saya bertanya karena kakak perempuan. Punya teman seorang laki-laki, dia percaya sama Yesus. Suami saya bang, udah nggak usah jauh-jauh, suami saya disunat, saya itu nengok tiap hari bang. Melaksanakan perintah Yesus. Iya abang, suami saya disunat. Tapi kenapa dia makan babi? Sedangkan dia percaya sama makan babi kami. Kan ya dalilnya kan Yesus tidak boleh mengharamkan makan babi sama. Yang diharamkan itu hanya orang Israel. Saya bukan orang Israel, makanya saya makan. Kalau saya nggak makan babi, saya melanggar perintah Tuhan. Kamu orang apa? Loh, kalau yang diharamkan itu ya, Imamat tuh 11 ayat 2. Katakanlah ini kepada Israel, inilah makanan dari yang kaki 4 yang boleh kamu makan. Ya, jadi perintahnya nggak boleh makan itu sama orang Israel. Saya ini orang Arab bang, makanya saya telan itu babi, enak kali. Lalu ayat yang lainnya juga berkata gini, segala sesuatu halal bagi kamu, tetapi tidak semuanya berguna. Kalau babi itu berguna proteinnya untuk bikin saya cerdas, saya telan. Kalau misalnya babi itu nggak berguna, nggak saya makan. Buntut babi ada kolagennya, saya gigit. Kenapa? Bikin awet muda ganti botox. Pertanyaan berikutnya kayak boleh abang. Yesus disalibkan karena sama lagi pertanyaannya. Rekam ya abang ya, nanti abang pakai setiap sholat abang rekam ya 5 kali sehari ya bang. Sama lagi nih pertanyaannya. Yesus disalibkan karena untuk menghapuskan dosa, bukan menebus ya, penghapusan dosa ya. Nah,
Kalau menghapuskan dosa berarti kita sudah tidak punya dosa. Kenapa mau hidup lagi, Kak? Nggak langsung mati aja? Memang kodrat manusia itu hidup bang, bukan mati bang. Kalau kodrat kau mati, kau batu. Ngapain saya mati? Orang saya nuankan Yesus supaya tetap hidup, tiba-tiba pengen mati. Abang ini kan bukan makhluk mati bang, abang makhluk hidup abang. Ya, Abang kok kayaknya Yesus pengen kan kali udah, jadi batu. Abang pengen Yesus kali kan mati ya? Karena Yesus sudah berkorban untuk menghapuskan dosa agama Kristen. Apa bang pertanyaannya bang? Ada apa pertanyaannya bang? Iya, pertanyaan saya begitu, Kak. Apa tuh? Yesus disalib, ya kan, mati untuk menebus dosa, atau Tadi nggak gitu, dia dalam 5 detik langsung menghapus berubah dosa. narasinya. Ulang lagi ya bang, ulang Iya. lagi ya bang. Ya, Terbangun nggak apa-apa, Cesare. kalau udah pintar kan nggak begini. Ini kan ke pertanyaan Ya orang makanya bodoh. saya bilang abang rekam ulang-ulang setiap sholat abang dengar, setiap sholat abang dengar. 1 tahun insya Allah abang jadi oten abang. Ulang lagi bang, Iya. apa pertanyaannya bang? Maksud saya itu Yesus mati karena disalib yang salib kan, karena untuk menghapuskan dosa-dosa, Iya. kan. Terus kalau dosa-dosanya udah dihapuskan, kenapa misalnya nggak mati sekalian gitu, para pengikutnya gitu loh? Gak ada orang yang pengen mati, itu udah dijawab dari tadi. Terus Tuhan Yesus salib itu dosa-dosa itu Ya menghapus dosa supaya kami tidak berdosa dan kami tidak mati kekal. Loh itu loh, abang ini gimana? Justru kami itu harus tiap hari ekaristi supaya kami nanti dibangkitkan hidup lagi. Kalau kami berdosa, kami nggak dibangkitkan kayak abang. Abang ini kan calon-calon orang mati, abang. Kami nggak mau mati selamanya, bang. Makanya kami harus terus-terusan hidup. Siapa manusia yang pengen mati, bang? Abang ini kayaknya udah putus asa, abang ini. Nanti kalau sudah mati itu Dihidupkan nggak lagi sama Tuhan. Oleh sebab apa? Nggak masuk. Kami udah nggak ada dosa kami melalui kurban tadi. udah Itu masuk surga. Udah masuk surga, nggak masuk Ya proses kak, waktu neraka. penghakiman ditengok dosa kami udah dihapus. Oh, berarti dibangkitkan lagi. Ya gitu. Kamu kan dosa kamu nggak pernah dihapus, masih ada di situ. Kamu nggak akan dibangkitkan, kamu binasa masuk neraka nanti. Ya, memang dibangkit, maksudnya tidak diadilin lagi gitu. Makanya Langsung didengar masuk. ini setelah dihakimi ketahuan kami nggak ada dosa, kami dibangkitkan. Kalau kami diberikan hidup kekal. Kalau kamu waktu ditengok dicek dosa kau banyak, neraka lah kau. Itulah. Itu Memang udah ada makanya yang, apa? memang udah ada yang pulang mengaku kami tidak ada. Namanya Lazarus. Nah, Lukas 16 ayat 19. Lazarus itu udah pernah mati, ya. Karena dia percaya Yesus, ikut Yesus, dia dibangkitkan kembali. Ada yang nggak percaya sama Yesus, di kuburan dia selama-lamanya, dapat dia sisa kubur. Itulah orang kaya itu, bang. Karena orang kaya itu tadi pelik, dia kena sisa kubur. Lazarus itu dibangkitkan. Itu salah satu bukti orang yang sudah bangkit dari dunia orang mati. Makanya kami ikut Yesus. Kalau kau kan nggak pernah naik kau, nggak dibangkitkan kau, kenapa? Nggak ada buktinya. Itulah. Udah ada bang, selain Lazarus, itu banyak orang-orang kudus juga yang dibangkitkan. Yesus pun dibangkitkan. Nah ayatnya itu di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bang. Ada itu. Kok kira ini iman kami main-main? Iman kami ini iman kebenaran bang, bukan wacana, bukan tulisan, bukan hafalan. Ini yang namanya kebenaran. Benar-benar bangkit, benar-benar hidup. Itu bang, silakan bang Geme. Apa lagi mau kau tanya? Makanya kau bang, ikut Yesus bang. Kalau enggak kau kena sisa kubur kok, kayak orang kaya itu bang. Apa lagi pertanyaannya bang? Dibuka mute-nya bang, Geme. Rekam ya bang. Setiap sholat kau dengarkan nanti bang. Silakan. Oke kak. Oke. Orang beragama Kristen itu beribadah ke gereja itu tujuannya menyembah siapa? Bukan ke gereja, bergereja. Oh bergereja.
Iya, bergereja itu artinya Nah, berkumpul. tujuannya Gereja itu itu saya. berdoa. Gereja itu saya. Tujuannya itu berdoa apa beribadah? Tujuannya untuk kurban itu, Bang. Untuk korban. Tujuannya iya, untuk kurban. Tujuannya untuk ngapus dosa, Bang. Jadi kami itu berkumpul bergereja itu untuk perjamuan kudus atau kurban atau ekaristi. Sama itu, Bang. Bahasa ininya, bahasa Indonesianya apa? Perjamuan kudus, kurban. Itu bahasa Indonesia, Bang, kurban, Bang. Kurban. Terus Kurban menghapus dosa. ya, Makanya terus, kalau kami misalnya ya Bang, contoh ya, Makanya Sirian dosanya ini udah dihapus. ketabrak, sabar Bang, contoh ya, Sirian ini ketabrak dia gitu kan, mati dia, habis dia perjamuan, set, dipanggil malaikat Tuhan Yesus, ditarik dia ke Firdaus. Nah itu, kenapa? Oh dia udah ekaristi, dosa aja udah nggak ada, masuk surga. Abang kebetulan sama si Andre ini ketabrak abang nggak perjamuan kudus, dosa abang masuk, dipijak-pijak kok di alam kubur, kok masuk kok sisa kubur. Nah, itu dia. Ada itu ayatnya Bang. Ayatnya mana? Lukas 16 ayat 9. Lukas 16 ayat 19 sampai 26. Itu dia Bang. Ayat ini Bang. Ini betul-betul. Contohnya Lazarus tadi Bang. Ada lagi ya Bang Gemek mau nanya. katanya ke gereja itu kan bahasa ininya apa untuk menghapus dosa. Iya begitu. Gak usah diulang Bang, kayak anak TK Bang. Rekam, jangan diulang Bang. Saya mengingat apa yang saya katakan. Yesus kan udah disalibkan untuk penembusan dosa. Kenapa mau ke gereja lagi? Kok minta pengampunan apa? Berdoa. Nah kurbannya itu ya darah dan tubuh Yesus tadi ya Bang. Itulah kenapa di dalam 1 Korintus. Nih saya jelasin. 1 Korintus 11 ayat 23. Yesus itu bilang memecah-mecah roti, ini tubuhku, inilah darahku. Perbuat ini sebagai peringatan akan kematian aku. Ya roti dan anggur itu adalah darah dan tubuh Kristus yang adalah kurban itu yang menghapus dosa kami. Tujuan dia itu untuk menghapus dosa. Begitu Bang. Itulah gunanya. Ya Yesus itu mati habis biar dia jadi domba yang menghapus dosa kami. Pasti nggak paham Abang ini. Udahlah Abang masuk Islam aja Bang. Ya, kalau posisinya dia udah menghapus dosa, kan Yesus sudah berkorban disalibkan. Ya itu korban itu sekali untuk selamanya Bang. Oke, jadi korban itu sekali untuk selamanya. Itu, jadi darah dan tubuh Kristus itu selama-lamanya, berlaku untuk selama-lamanya. Karena kalau kambing, misalnya kita korban domba, dia mati, habis dia nggak hidup lagi, makanya itu ambil lagi domba lain. Tetapi Yesus begitu dia mati, dia bangkit nggak mati lagi. Maka itu berulang-ulang kami lakukan dengan satu kali pengorbanan berlaku untuk selama-lamanya. Itu nggak paham pasti Abang, ini wajar, ini Islam ini. Itu loh Bang. Jadi kalau saya kasih contoh ya Bang, saya kasih contoh ada satu materai, itu satu materainya, tapi itu berlaku untuk selama-lamanya. Jadi kamu boleh masuk ke restoran ini kapan aja, cuman satu itu tiketnya. Ya contohnya analoginya, saya kasih kamu kartu ini makan gratis selamanya di restoran ini. Hanya satu kartu itu, satu kali aja dikasihkan kartu itu, dan ketika kamu masuk menggunakan kartu itu, kamu makan gratis. Nah, demikian kurban Yesus itu satu kali untuk selamanya, satu kali Yesus itu mati bagi kita itu berlaku untuk selama-lamanya. Ini ada ayatnya nih. Sebab Kristus itu mati satu kali untuk selama-lamanya. Cariin Sar ayatnya. Analoginya tuh kayak gitu Bang. Analoginya tuh kayak gitu. Analoginya. Ya iya Bang, karena makan itu untuk hidup. Perjamuan kudus itu makanan Bang. Itu untuk hidup. Saya bikin analogi bukan tidak saya pikirkan. Karena Yesus itu adalah roti hidup. Ya. Karena dia itu adalah roti yang ketika kami makan, kami tidak akan mati selama-lamanya. Itu. Meskipun mati kami nanti dibangkitkan. Itu analoginya tuh ke situ. Karena kurban itu adalah darah dan tubuh Kristus.
Analoginya tuh kayak gitu dong. Satu tiket itu untuk selama-lamanya kami makan, maka kami bisa bertahan hidup sampai kapanpun, sampai bila-bila. Hidup kau selama-lamanya, berlaku itu untuk selama-lamanya. Itu seperti itu, Bang. Ada lagi yang mau ditanya? Terus kalau Yesus itu punya ibu apa enggak? Kemanusiaannya iya. Ini abang rekam ya. Ini karena sama lagi nih. Ya, kemanusiaannya itu punya ibu karena dia lahir dari perawan. Kemanusiaannya. Tetap menyusu gitu ya? Karena dia datang ke dunia ini mengambil rupa manusia. Sebagaimana kodrat manusia itu, dia mendapatkan keadaan yang sama dengan manusia itu. Dalilnya di mana itu? Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu dari darah dan daging, maka ia mendapatkan keadaan yang sama dengan anak-anak yang dari darah dan daging itu. Begitu. Itu Ibrani 2 ayat 14. Saya nggak akan mungkin bicara ini tanpa bertolak belakang. Maaf ya, makanya bertolak tadi belakang. bawalah kau bertolak belakang itu dalil. Saya ngasih jawaban ini sesuai Alkitab. Gimana sih kalian ini? Coba kalian buka Ibrani 2 ayat 14. Itu dalilnya. Dia mendapatkan bagian yang sama dalam kodrat anak-anak yang dari darah dan daging itu. Bertolak belakang biji mata kau. Saya tambah lagi ya. Ibrani 4 ayat 15 ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya dicobai namun tidak berbuat dosa. Itu dalil. Saya nggak mungkin berkata-kata tanpa saya diajar dulu. Sorry ya Bang ya. Aduh. Itu dalil itu semua. Karena dia datang sebagai manusia, mengambil kodrat manusia melalui kelahiran. Ya, kodrat manusia itu cemana? Begitu dilahirkan ya nyusul lah. Kemanusiaannya. Allah itu terang itu nyusul nggak? Enggak. Itu. Ya, jadi iman saya ini, maaf ya, saya sering berdiskusi dengan RT sebelah. Kalau dia nanti saya tanya, jelasin, nggak ada dalilnya di dalam kitab dia. Tapi kalau saya jelasin, itu sudah pasti ada. Sudah pasti ada dalilnya. Nggak ini, saya nggak kaleng-kaleng ya. Dengar ya, saya nggak akan mungkin mempermainkan iman saya dengan cara berdusta. Saya nggak biasa berdusta.